Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa ya, terutama adalah usaha kecil-kecilan yaitu usaha fotokopi dan ATK. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua sesama usaha fotokopi dan ATK maupun yang baru mau terjun ke dunia usaha fotokopi dan ATK, yaitu tentang bagaimana kita mengatasi kondisi sekarang ini ya, tentang aktivitas dunia perkantoran dan dunia pendidikan yang sekarang ini lagi libur teman-teman ya. Jadi apa sih ataupun gimana sih caranya agar usaha kita tetap berjalan dengan baik walaupun keadaannya maupun kondisinya sekarang ini seperti ini, dan bagaimana caranya supaya usaha kita tuh masih bisa menghasilkan pemasukan ataupun menghasilkan pendapatan ya teman-teman ya. Oke, untuk itu simak terus videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman ya, bahwasanya situasi sekarang ini bahwasanya kita sedang menghadapi adanya wabah yaitu virus corona. Jadi sebagian besar daripada pengusaha-pengusaha seperti saya ya, usaha fotokopi dan ATK itu mengalami penurunan omset daripada usaha yang kita jalankan ya teman-teman ya. Hal ini diakibatkan karena dunia pendidikan maupun dunia perkantoran banyak yang diliburkan teman-teman ya. Otomatis untuk fotokopi itu juga mengalami penurunan, bahkan tidak adanya aktivitas fotokopi dikarenakan pandemi corona teman-teman ya. Seperti yang saya alami, mesin fotokopi saya ini udah beberapa hari ataupun udah lama ya ini nganggur ataupun diistirahatkan karena jarang orang melakukan fotokopi teman-teman. Jadi kalau untuk fotokopi paling hanya beberapa lembar ya, tidak dalam kapasitas yang besar, sehingga mesin fotokopi ini jarang saya gunakan. Saya menggunakan yang printer teman-teman ya, untuk melakukan aktivitas fotokopi yang cuman beberapa lembar ya. Paling fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi, pokoknya fotokopi yang kapasitasnya kecil. Jadi saya menggunakan mesin printer seperti ini teman-teman. Ini bisa digunakan untuk fotokopi juga teman-teman ya, tapi dalam kapasitas yang sedikit. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah ataupun yang di tempat usahanya menggunakan printer seperti ini juga bisa memakainya untuk mengantisipasi penggunaan fotokopi yang kapasitasnya kecil ya. Jadi kalau cuma beberapa lembar, kita bisa menggunakan mesin printer ini sebagai sarana untuk melakukan fotokopi. Nah, kembali ke topik awal tadi, bahwasanya memang usaha-usaha dalam berbagai bidang, bukannya usaha fotokopi dan ATK aja yang mengalami penurunan omset ya, usaha-usaha lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau untuk usaha-usaha fotokopi dan ATK ini, hal yang harus kita lakukan ya agar tetap bisa menghasilkan walaupun pendapatannya tidak seperti hari-hari biasa pada saat kondisi situasinya itu normal ya teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal dulu pada saat saya buka channel ya teman-teman, bahwasanya dalam usaha fotokopi dan ATK itu kita harus memiliki beberapa usaha-usaha penunjang ya. Usaha-usaha penunjang ini untuk menunjang daripada usaha fotokopi dan ATK kita. Jadi kalau usaha fotokopi ATK kita itu kurang berjalan ataupun karena menghadapi kondisi seperti sekarang ini, maka kita masih bisa mendapatkan penghasilan dari usaha lain. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman ya, untuk usaha penunjang daripada usaha fotokopi dan ATK adalah dengan membuka usaha lain, yaitu usaha penjualan pulsa dan aksesoris HP ya teman-teman ya. Jadi kalau kondisi sekarang ini usaha ATK lagi merosot ataupun usaha fotokopinya lagi merosot, kurang bagus, jadi kita masih bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan pulsa ya. Walaupun tentunya masih 2000, 1000, tetapi kita tetap bersyukur aja. Yang penting kita bisa makan, kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita teman-teman ya. Namanya juga
masih dalam situasi yang seperti sekarang ini, otomatis kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita dapat ya. Jangan kita terlalu berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dalam situasi seperti ini, karena bagaimanapun juga banyak saudara-saudara kita masih kekurangan ya, mau makan aja susah, untuk makan susah, terus kemudian untuk aktivitas lainnya juga susah ya, karena dia kerja di pabrik, kerja di kantor yang mendapatkan PHK dan sebagainya ya. Jadi susah untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita harus tetap bersyukur ya, dengan pendapatan walaupun kecil ya, kita harus tetap mensyukurinya. Jadi seperti penjualan pulsa, penjualan makanan ringan ya, kue-kue apa, keripik. Ini kalau saya menjual keripik, menjual minuman-minuman juga teman-teman ya, seperti itu. Walaupun untungnya sedikit, tetapi kita tetap mendapatkan pendapatan pemasukan dari usaha kita teman-teman ya, walaupun untungnya nggak sebesar yang hari-hari biasa teman-teman. Kemudian penjualan aksesoris HP ya, seperti ini, batu baterai ini untungnya juga lumayan teman-teman ya, kabel-kabel data maupun kabel casan gitu. Untungnya bisa 2 kali lipat, bisa separuhnya ya teman-teman. Jadi kalau modalnya 15.000 kita bisa jual 30.000, jadi untung 15.000. Jadi itu apa namanya, penjualan atau pemasukan terbesar daripada usaha penjualan pulsa adalah dari aksesorisnya teman-teman semuanya. Kalau untuk pulsa paling untungnya cuma 1.000 2.000, tapi untuk aksesoris itu bisa 2 kali lipatnya. Kemudian usaha rokok juga, penjualan rokok juga bisa, penjualan apa namanya, pengetikan juga bisa, kemudian cetak foto, pengepresan. Kalau untuk ATK kayaknya masih berjalan teman-teman ya, walaupun nggak seperti hari-hari biasa apa namanya omsetnya, tetapi kalau untuk sekarang ini masih bisa ada pemasukan dari penjualan ATK, dikarenakan namanya juga ATK itu masih banyak diperlukan oleh pelaku-pelaku bisnis yang lain ya, karena ATK itu termasuk salah satu jalan kebutuhan pokok dari alat tulis yang diperlukan dalam melakukan aktivitas apa namanya sehari-hari teman-teman ya, menulis menggunakan pena, buku, menggunakan pena, menggunakan buku, gunting, dan masih banyak lainnya teman-teman. Jadi teman-teman semua, dalam berwirausaha itu kita harus memiliki beberapa cabang pemasukan, jangan cuma dari satu jenis pemasukan teman-teman ya. Bisa dengan berkebun, saya juga berkebun teman-teman ya. Selain melakukan wirausaha, saya juga berkebun. Jadi kalau saat ini sekarang lagi kondisinya seperti ini, saya mendapatkan pemasukan lain yaitu dari berkebun, yaitu kebun kelapa sawit teman-teman. Walaupun harganya juga sekarang lagi turun, tetapi tetap bersyukur ya. Yang penting kita bisa ada pemasukan untuk kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Intinya ataupun kuncinya adalah dalam melakukan wirausaha kita harus memiliki berbagai macam pemasukan atau usaha-usaha penunjang lain untuk menambah pemasukan daripada usaha utama kita, yaitu usaha fotokopi dan ATK. Jadi seperti teman-teman ya, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini tentang tips mengatasi bagaimana caranya agar usaha kita tetap mendapat pemasukan walaupun situasinya sekarang lagi pandemi corona. Banyak aktivitas perusahaan maupun dunia perkantoran itu yang diliburkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sama wirausaha, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke? Salam wirausaha.